Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati, membalas semua pengorbanan persembahan kita. Amin. Saya percaya semua kita baik-baik saja, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Amin. Bahkan dia ada tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Bahwa Roh Kudus Allah diam di dalam kamu? Amin. Jadi kita ini adalah baitnya, tempat kediamannya. Barang siapa yang merusakkan bait Allah, barang siapa yang membinasakan bait Allah, akan kubinasakan. Firman Tuhan. Haleluya. Karena itu mari bersyukur, mari tetap bersemangat, dan mari jangan lupa akan firman Tuhan itu. Kita buka Alkitab kita baca Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama. Kita bergantian, saya terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruh pulang, Yesus naik di atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air kepada Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Kisah ini sudah begitu melekat di hati kita. Tetapi dari kisah ini kita akan belajar banyak hal. Dan sudah banyak dari kisah ini menjadi pelajaran buat gereja Tuhan lewat khotbah para hambanya. Tetapi hari ini marilah kita dengarkan. Marilah kita ikuti apakah yang hendak Tuhan sampaikan
kepada kita lewat pembacaan ayat ini. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa murid-murid itu sedang berada di dalam perahu, dan perahu mereka sedang berada di tengah-tengah air atau di tengah-tengah danau yang sedang mengamuk. Dituliskan di sana bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dan dalam keadaan yang sedang diombang-ambingkan, tiba-tiba Tuhan muncul dan dilihat oleh mereka berjalan di atas air. Murid-murid ini ketakutan. Siapapun pasti ketakutan kalau perahu yang ditumpangi sudah mau tenggelam. Ibu bapak juga pasti ketakutan kalau sedang naik kapal lalu kapal itu diombang-ambingkan oleh angin, oleh gelombang. Jadi mereka dalam keadaan sangat takut. Tiba-tiba Tuhan hadir di sana, berjalan di atas air, menjumpai mereka. Dan ternyata mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Lalu karena mereka sepertinya melihat hantu, ketakutan mereka pun bertambah. Bukan hanya takut kepada gelombang, bukan hanya takut akan hanyut dan tenggelam, tetapi ditambah lagi dengan ketakutan yang lebih dahsyat karena hantu. Takutnya manusia kepada hantu memang luar biasa. Sehingga mereka berteriak-teriak, entah apa yang mereka teriakkan, saya tidak tahu. Tapi ibu bapak bisa membayangkan apa yang mereka teriakkan. Dan salah satu yang mereka teriakkan berkata, hantu, hantu, hantu. Kalau bisa mereka lompat dari perahu, mereka pasti lompat menjauhi hantu yang mereka lihat. Jadi ketakutan mereka double. Ketakutan mereka double. Tahu double? Double. Tetapi yang mereka lihat ternyata bukanlah hantu, melainkan Tuhan di balik, ya. Bukan hantu, tetapi Tuhan. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mereka pun heran. Hantu kok bisa berbicara, pikirnya. Mereka mengenal suara itu adalah suara Yesus, guru mereka. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, firman Yesus, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Petrus memang murid yang paling banyak mendapat kasih karunia. Luar biasa Petrus bisa berjalan di atas air.
Mengapa dia bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan perintahkan. Karena Tuhan suruh. Karena Tuhan setujui. Karena itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan kepada dia. Maka apa yang diperintahkan oleh Tuhan pasti terjadi dan terjadi. Jadi ibu bapak taruh sekalian, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu hebat. Perkataan Yesus itu hebat. Akan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tak mungkin menjadi mungkin. Itu karena kuasa firman. Itulah sebabnya Petrus dapat berjalan di atas air. Karena firman. Karena Yesus berfirman, datanglah. Kalau Yesus berkata, jangan, nanti kamu tenggelam, itu tidak akan terjadi. Tetapi karena Yesus berkata, datanglah. Sepertinya Tuhan berkata, apa yang kau ingini? Apa yang kau imani? Lakukan hari ini. Yesus berkata, datanglah. Maka sangat mengherankan, Petrus bisa berjalan di atas air sampai beberapa meter. Itu sebuah keadaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Itu adalah mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu semua terjadi karena firman. Sesungguhnya dalam kisah ini saya tidak sedang menjabarkan ayat ini dari berbagai-bagai sudut pandang. Tetapi saya mau menyampaikan kepada kita hari ini dari sudut ini bahwa firman Tuhan berkuasa. Perkataan Yesus berkuasa. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, inilah yang menjadi penghambat bagi Petrus sehingga akhirnya dia bisa sampai kepada Yesus. Padahal Yesus sudah menunggu dia berdiri dengan gagah di atas air, menunggu Petrus datang. Tetapi ketika Petrus mulai merasa tiupan angin itu, maka dia pun menjadi takut dan mulai tenggelam. Yesus baik, Tuhan baik. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau melakukan hal-hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau mengadakan yang tidak ada menjadi ada di dalam diri kita. Tuhan mau mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin dan sangat mungkin terjadi di dalam diri kita. Asal kita mau betul-betul mempercayai firman-Nya. Kita jangan bergeser dari firman. Kita jangan keluar dari firman. Kita jangan mengabaikan firman. Kalau Tuhan katakan datanglah, maka datang saja. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat ke samping atau ke atas. Lihat saja. Nikmati firman itu. Tetapi ketika kita mulai terpengaruh dengan kiri kanan,
Kita tidak lagi mempercayai firman yang kita dengar. Kita melihat sekeliling kita, bahkan kita merasakan ada sesuatu yang menggoda kita, sehingga firman itu tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Maka kita akan tenggelam. Begitulah yang terjadi di hari-hari ini, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan yang tenggelam ke dalam berbagai-bagai dosa, tenggelam ke dalam berbagai-bagai masalah, tenggelam kepada berbagai-bagai kegagalan. Mereka tidak bisa mencapai tujuan yang disediakan oleh Yesus. Padahal sudah banyak mendengar firman, banyak menerima firman dari Tuhan. Tetapi ketika dunia sekitar tidak sesuai dengan keinginan di hati, sehingga firman itu dirampas oleh si jahat. Sehingga firman yang kita dengar itu tidak bertumbuh, tidak berbuah di dalam hidup kita. Firman itu menjadi mati, kering, karena dirampas oleh si jahat. Karena ketika kita melihat kiri kanan, tidak melihat kepada Yesus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, supaya kita berhasil di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Tidak ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dunia ini. Warisan yang Dia tinggalkan di dunia ini adalah firman-Nya. Hanya firman dan rohnya. Rohnya diutus setelah Dia naik ke sorga. Tetapi perkataannya, firman-Nya, itulah yang menjadi petunjuk bagi kita. Itulah yang menjadi pedoman kita. Bukankah firman Tuhan menceritakan tentang seorang kaya, yang kaya itu yang selama hidupnya berpoya-poya dan tiap hari berpesta, tetapi ketika dia mati langsung dia dibawa ke jurang maut untuk menikmati kesakitan dan penderitaan, karena selama hidup dia tidak pernah menderita karena kebenaran. Maka sebagai gantinya dia harus menderita dan disiksa terus di neraka. Sehingga dia cemburu kepada Lazarus si miskin. Cemburu dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham di sorga. Sebab selama hidupnya Abraham selalu kesakitan, menderita, tetapi imannya tidak pernah hilang. Lazarus selama hidup selalu miskin. Selama hidup sampai mati dia sakit, tetapi imannya tidak hilang. Sehingga dialah sesungguhnya yang paling kaya dari orang kaya itu, karena dia akhirnya duduk di pangkuan Abraham. Dia kaya di mata Tuhan. Walaupun dia miskin dan sakit-sakitan selama menjadi anak Tuhan, tetapi dia bisa memelihara imannya. Karena itu ibu bapak jangan putus asa. Kalau sekarang keadaanmu orang Kristen tapi kau miskin, jangan putus asa. Atau mungkin selama ini kamu terus sakit, sampai hari ini pun masih sakit. Lazarus si miskin itu selama hidup sakit terus, miskin terus, tetapi dia ke surga. Jangan kalau kita di dunia ini sudah miskin, sudah sakit-sakitan, ke neraka pula. Ngirimai. Jangan ibu bapak, tetap berharap pada Tuhan. Walau miskin, tetap percaya Tuhan. Walau sakit,
Tetap percaya Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Hidup di dunia ini tidaklah lebih baik dengan hidup di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka ketika dia melihat Abraham duduk, orang Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dia pun cemburu. Enak kali Lazarus itu Abraham. Sementara aku di sini menderita kesakitan, kehausan lagi, kepanasan lagi. Maka suruhlah dia mencucukkan jarinya ke air dan meneteskan air itu ke mulutku karena aku sangat kehausan dan kesakitan di sini. Lalu Abraham berkata, tidak bisa kawan, tidak bisa anak. Karena itu anaknya. Orang kaya itu juga anaknya Abraham. Tidak bisa anak. Ada jurang yang sangat dalam memisahkan kita. Nah kalau begitu Tuhan, tolonglah suruh dia hidup kembali supaya dia pergi ke rumah bapakku, supaya di rumah bapakku itu ada dikhotbahi dulu 5 lagi saudara-saudaraku, supaya nanti kalau mereka mati tidak ikut bersamaku di sini. Terlambat dia bersaksi, terlambat dia melayani. Suruhlah dia hidup. Tetapi Abraham pun tidak mau, tidak bisa. Sekalipun orang mati dibangkitkan, tidak akan bisa meyakinkan orang itu. Tetapi yang harus kamu lakukan, yang harus dilakukan oleh saudara-saudaramu, di rumah mereka, di lemari mereka, di handphone mereka, ada kitab para nabi, ada kitab Musa dan para nabi. Itulah Alkitab, amin. Itulah firman Tuhan. Itulah mereka baca, itulah mereka renungkan, itulah mereka lakukan. Maka pasti tidak akan ikut bersamamu di jurang maut itu. Jadi apa ibu bapak pedoman yang Tuhan berikan bagi kita? Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Nah di sini Petrus dia mendengarkan firman, dan oleh karena firman itu dia pun mempersiapkan diri dan berangkat menuju Yesus. Selama dia masih fokus dan serius, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mulai lupa firman, ketika dia mulai mengabaikan firman, ketika dia tidak lagi menghayati, tidak mengingat itu firman, mulailah dia tenggelam. Yang kedua, ketika dia merasakan penderitaannya, merasakan angin mulai meniup tubuhnya, ketika dia merasa mulai dingin dan rambutnya bergoyang, dia merasakan sesuatu yang menyakiti tubuh jasmaninya ini, lalu dia pun mulai tenggelam. Ibu bapak dalam hidup ini, firman Allah disampaikan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah siap menolong, memberkati. Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tetapi kita di hari-hari pertama percaya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita percaya. Lama-lama kita tidak percaya lagi. Karena hiruk pikuk di dunia ini yang begitu menggoda. Oleh karena masalah yang sedang menyakiti tubuh kita, mungkin penyakit sedang menyakiti tubuh kita, maka kita sudah mulai tidak lagi percaya kepada firman. Ketika krisis ekonomi berjalan, ketika berbagai-bagai kesulitan di sekitar kita ini mulai terjadi, maka firman itu tidak lagi menguasai kita. Kita dikuasai oleh sekitar kita, sehingga firman itu pun tidak lagi membawa kita kepada Yesus. Akhirnya kita tenggelam. Makanya ada nyanyian Pantekosta yang berkata, firman berkuasa
dalam hidupku. Firman berkuasa dalam hidupku. Ku tak pandang keadaan atau perasaanku. Firman berkuasa dalam hidupku. Amin. Ku tak pandang keadaan, ku tak pandang perasaanku, tetapi firman itu berkuasa. Firman berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tetapi aku sakit. Aku tidak pandang keadaan. Aku tidak terpengaruh dengan sakit ini. Tetapi yang mempengaruhiku adalah firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin, Ibu Bapak. Di Alkitab ada sebuah kisah ketika Yesus mengutuk pohon ara. Itu dalam Markus pasal 11, tidak usah kita baca. Dia datang kepada pohon ara itu karena dia lapar, ingin makan. Karena di bait Allah tidak ada makanan. Ya, lalu dia mau makan, dia lihatlah tidak ada buahnya. Lalu pohon ara itu pun dikutuk. Dikutuk. Kalau Injil Markus berkata, pohon ara itu tidak langsung mati. Lalu mereka pergi. Dia berkata, jangan lagi ada makan buahmu mulai hari ini, kata Yesus. Lalu mereka pergi. Lalu mereka lewat lagi dari jalan itu besoknya. Lalu dilihat murid-muridnya lah, pohon ara itu memang benar-benar sudah mati, sudah layu. Lalu Petrus dan murid-murid berkata, Guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah benar-benar mati. Lalu apa kata Yesus? Percayalah kepada Allah. Atau mari kita, saya baca sekitar Matius 11. Ini perkataan Yesus waktu itu begini. Sedikit saja supaya jelas. Markus pasal 11. Maka ayat yang ke-20, pengutukan pohon ara ayat 12. Sekarang kita baca ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kalau tadi pohon ara dikutuk, pohon ara tetap segar, tetap berdiri, tidak layu ke akar-akarnya. Tapi sudah dikutuk, besoknya baru mati betul. Itulah makanya Tuhan katakan, makanya Petrus percayalah kepada Allah. Artinya percaya saja kepada Allah, jangan pandang kepada keadaan. Amin.
Mungkin ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan berkat, tapi kita tunggu-tunggu 1 bulan tidak ada berkat. Lalu kita menjadi lemah dan tidak percaya lagi, maka berkat itu takkan pernah datang. Amin. Amin. Tetapi ketika kita terus percaya, tetap percaya, tidak memandang kepada keadaan, tetapi memandang kepada janji Tuhan, memandang kepada apa yang dijanjikan Tuhan, makanya dikatakan percayalah kamu, kalau kamu berdoa, anggaplah bahwa kamu sudah menerimanya. Anggaplah bahwa kamu sudah menerimanya, maka itu akan kamu terima. Haleluya. Tentunya ini berat, ya. Tetapi kalau kita panjang lebar lagi terus membahas ayat ini, kita jadi teringat kepada Daniel. Ibu bapak tahu Daniel, dia berpuasa berdoa sampai 3 minggu dia puasa, 3 minggu dia berdoa, tidak ada jawaban. Baru 3 minggu dijawab Tuhan. Lalu siapa yang disuruh Tuhan menjawabnya? Malaikat. Malaikat itu berkata kepada Daniel, Daniel, sesungguhnya ketika hari pertama engkau berdoa, aku sudah disuruh untuk membawa jawaban doamu. Tetapi ketika aku datang membawa jawaban doa kepadamu, penguasa kerajaan Persia, iblis dan roh-roh jahat di udara menghambat aku, menghalang-halangi aku, sehingga kami harus berkelahi di alam roh. Kami harus bertempur sampai 3 minggu saya tidak bisa lewat, katanya. Tidak bisa aku lewat. Mereka begitu kuat, Daniel, menghalangi aku untuk memberkatimu. Tetapi untuk malaikat lain datang menolong aku, yang bernama Mikael. Karena kalau masalah pertempuran, Mikael lah rajanya, katanya. Karena dia adalah malaikat perang yang bernama Mikael. Dia datang menolong aku, Daniel. Ketika dia datang, dibilangnya sama aku, hei, pergi kau, segera jawab doa Daniel. Aku menghadapi penjahat-penjahat ini, kata Mikael. Lalu Mikael pun bertempur di sana, dan malaikat itu kata kepada Daniel, sampai hari ini pun Mikael masih bertempur di sana, supaya aku bisa lolos kepadamu, membawa ini yang kau mintakan. Nah sekarang ini yang kau minta dari Tuhan. Nah dari sini kita melihat ibu bapak, ketika kita berdoa, hari itu juga Tuhan sudah jawab. Tetapi iblis menghambat di tengah jalan. Amin. Loh, haleluya. Haleluya. Iblis menghambat di tengah jalan. Nah kalau kita berhenti berdoa, selesailah sudah. Kalau sehari berdoa, Bohama gaya pemenang ate. Gua pemenang, mulai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ikut babak belur dalam pertempuran. Tangidahamu petinju-petinju na hebat-hebati, boy halahi hebat iportidion, kamu bohilai kan? Babak belur, hancur. Si Mike Tyson, ya, Evander, ala Filipinai, siapa luarnya itu? Siapa namanya? Pak Gue, siapa luarnya? Nah, isi kita hoi. Hancur mukanya ini. Keluar tawa-tawa naik. Jadi monohola sehari do kita mertami yang terso. Buat bayinan di si Mikael merporang di sana. Tengok manusia kisah si Musa do si Joshua. Berporang mahala Israel do hala Amalek ibadah guru. Koma Tuhan, asamona kamu ikolau do ho Musa huduluk-duluk.
isi ho mengangkat tangan martamiang. Jadi ho Joshua lau ho marporang. Si Musa ma martamiang ho ma marporang. Molo gale si Musa martamiang ho be gale ma ho dan boy ho mangalo. Alai molo gogoro si Musa yakat tangan na hubinjak terus dak ya turun ho be kokua ma ho dan ada dua koina. Lau ma si Musa yak matangan na hubinjak. Margogo masih Joshua. Gale-gale mak musuh. Alai lo sama tangan si Musa. Aku nganu janai nakan. Ini mana kan gale janai atau gale-gale si Joshua. Margogo akka hala Amalek. Alai pitero masih Musa. Ya kamu si tangan nak. Itu kulma. Do si Harun do si Hur. Manukul membantu. Tetap masih Musa tangan nak patik tu gijang. Monang mahala Israel sepanjang hari mereka menghabisi orang Amalek, dirampas, dibunuh semua mereka. Kemenangan ada di dalam doa itu. Amin. Makanya ibu bapak, kita harus punya pendoa. Kita bersyukur ada Ibu Rita pendoa kita. Amin. Saya percaya Ibu Rita pasti mendoakan diri semarin, bukan? Unak kalau gereja MDC itanya kok kamu MDC masa depan cerah doh duda dibini simbari. Ketika ada pendoa di gereja, di rumah tangga, di keluarga, maka kuatlah gereja itu. Nah di sini Bapak Ibu, begitulah kita melihat tadi kekuatan doa itu. Daniel dan Musa. Nah di sini kita tahu bahwa ketika kita berdoa Tuhan mengasihi kita. Tuhan langsung memberi jawab. Seperti Daniel tadi berdoa hari pertama terus dijawab Tuhan. Tetapi mengapa sampai 21 hari menunggu karena musuh kuat di udara. Iblis, roh-roh jahat di udara ada menghambat. Dia iri dan benci kepada kita untuk diberkati Tuhan. Dia hambat. Tetapi iblis sudah dikalahkan. Sesungguhnya dia tidak akan pernah menang. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di sini dikatakan Petrus akhirnya hampir tenggelam ketika dia mulai merasa dan mengabaikan perkataan Yesus. Ketika pikirannya dan perhatiannya sudah mulai ke kiri dan ke kanan, maka perkataan yang dikatakan oleh Yesus yang berkata datanglah sudah mulai pudar di hatinya. Artinya firman itu sudah mulai pudar. Itulah yang membuat dia tenggelam. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita baca Amsal 28 ayat 9, dikatakan di sana. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Hukum itu adalah aturan. Hukum itu adalah aturan. Aturan dalam Kristen adalah firman Tuhan. Aturan di negara kita ini adalah undang-undang. Undang-undang pidana, undang-undang perdata, itulah hukum. Tetapi dalam gereja, hukum adalah firman Tuhan. Jadi barang siapa yang melanggar hukum, yang tidak memasang telinga untuk hukum, tidak mendengar hukum, doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doanya pun adalah kekejian. Makanya jangan terlalu sering melanggar hukum. Jangan terlalu sering melanggar hukum pemerintah dan juga hukum gereja. Arong dozolma molo firman Tuhan luar biasa hebatnya. Alamat berbajak dan ngolo kan. Ima contohnya, dan ngolo berbajak dan taat di mana lampu merah. Contoh salum, ya kan?
Tang tatu lampu merah, ama tahu na merah kita kan diterobos terus melanggar hukum ini. Amin. Ibarat Tuhan bisa gijak. Ini anakku ini melanggar hukum pemerintah ini. Anda mulai bertanya aku beri tidak sebuah ilusi. Ini Tuhan. Salam, ya kan? Itu hukum jelas. Jangan melanggar, jangan melanggar hukum. Hukum ini harus kita jalankan dengan lengkap. Kita harus hubungkan dengan hukum pemerintah dan hukum rohani, firman dan jasmani. Asalah rohani pemerintah mengidah gereja. Amin. Gereja adalah penopang bagi pemerintah. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19 berkata bahwa kita harus memperhatikan firman seperti kita memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Dengan demikian 2 Petrus 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan itu harus betul-betul kita perhatikan. Amin. Kita perhatikan. Jangan oleng ke kiri ke kanan. Kepada Joshua pun Tuhan katakan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Jadi di sini Petrus berkata, kamu harus memperhatikan firman itu seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Perhatikan dia terus firman sampai firman itu akhirnya menerbitkan bintang, ya, menerbitkan sinar di dalam hati kita. Jadi kalau kita tidak berlama-lama dengan firman, tidak sempat firman itu bersinar. Makanya mulai hari Minggu khotbah harus 2 jam. Amin. Ya kan, supaya firman itu menimbulkan sinar. Kalau hanya sebentar kan enggak tang sok pada bentung bersinar, ngaturnya tersae, neng rodo bersinar nggak tersae, barang sopa bersinar, dan sangat bersinar. Jadi perhatikan firman itu seperti memperhatikan pelita yang bercahaya dalam kegelapan. Perhatikan dia terus sampai firman itu menerbitkan sinar di hati kita. Ya kalau hanya nggak diperhatikan, kalau hanya dibaca seperti membaca koran, bagaimana dia bisa menerbitkan sinar? Tetapi betul-betul perhatikan. Seperti Petrus harus memperhatikan Yesus yang ada menunggu dia di sana. Tetapi Petrus tidak memperhatikan lagi Yesus, tidak memperhatikan lagi perkataan Yesus. Dia mulai bimbang, dia mulai kiri, dia mulai kanan. Akhirnya tenggelam. Maka apa kata Yesus? Hai kamu orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi orang-orang yang bimbang itu karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Jelas gitu. Apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan adalah karena kita percaya kepada perkataannya. Orang harus dipegang perkataannya. Dan di sini Yesus katakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, ayat 31, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Jangan kita bimbang. Apa yang membuat kita tidak bimbang? Perhatikan firman. Apa berkat kalau kita memperhatikan firman? Ayat terakhir, Amsal 4. Apa berkatnya kalau kita memperhatikan firman? Kita baca Amsal 4 ayat 20 mulai. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang tolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini Petrus, tatap pandangannya pun sudah mulai berubah. Tidak lagi kepada Yesus, tidak lagi ke depan pandangan Petrus, tetapi samping. Dia sudah mulai melihat gelombang yang besar datang mau menimpa dia. Dia lihat ke samping, dia lihat ke mana-mana, dia rasa, sehingga perkataan Yesus tidak lagi menguasai hidupnya. Akhirnya dia mulai tenggelam, tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus baik. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya dan membawa dia naik ke atas perahu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Ini lagu lama. Kita nyanyikan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah gelombang sekalipun. Dia selalu memperhatikan saudara saya di dunia ini. Jangan pandang dosamu yang besar itu. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita.